Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur tentunya setiap hari Tuhan menyertai kita, dan saya berdoa agar setiap hari hikmat dan kebijaksanaan kita makin hari makin ditambahkan dalam kehidupan kita, dan kita terus berjalan dalam hikmat Tuhan. Dan itulah yang kita pelajari setiap hari sepanjang bulan Februari ini dalam renungan malam yang saya bagikan ini, sehingga kita makin menjadi pribadi yang penuh hikmat dan kebijaksanaan. Dan hari ini kita sudah sampai di hari terakhir di minggu pekerjaan kita, hari Jumat 21 Februari 2025. Dan renungan malam hari ini saya beri judul Sabar dan Kebijaksanaan. Kita membaca dalam Amsal 14 ayat 17, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Saudara, kalau kita mau disebut orang yang bijaksana, orang yang berhikmat, kita harus menahan kemarahan kita dan kita tidak lekas naik darah. Saudara, kita banyak gagal dalam hal ini. Saya secara pribadi pun demikian. Sebagai anak-anak Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita agar kita improve dalam hal kesabaran kita. Dan ini satu hal yang sangat sulit sekali untuk kita lakukan. Untuk bersabar itu seringkali kita merasa capek dan lelah. Terkadang kita merasa tertindas dan direndahkan. Namun orang yang bijaksana menurut ayat ini dikatakan adalah orang yang bisa menahan kemarahannya dan hidup dalam kesabaran. Ayat yang lain di ayat 29 pada pasal yang sama, pasal 14, di sana dikatakan orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Ternyata ayat Alkitab ini memberikan kita gambaran bahwa kecerdasan kita, pengertian kita, hikmat dan kebijaksanaan kita itu ditentukan apakah kita bisa menjadi pribadi yang sabar atau menjadi pribadi yang tidak cepat naik darah atau lekas marah. Disitulah letak hikmat dan kebijaksanaan kita. Orang yang arif dan bijaksana akan tahu menahan emosinya sehingga tidak mudah terpancing. Ini tantangan bagi kita semua, termasuk juga bagi saya yang membagikan. Biar firman Tuhan ini masuk ke dalam roh kita, dan oleh kemampuan dari Roh Kudus kita belajar melakukannya. Lalu dalam Pengkhotbah 7 ayat 8, Salomo juga menulis, akhir segala sesuatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Sekali lagi, panjang sabar dipuji oleh Tuhan lebih baik daripada kesombongan. Orang yang sabar menunjukkan kerendahan hati dan mau dibentuk oleh Tuhan. Kalau kita berjalan di dalam perjanjian baru, kita bisa belajar bahwa kesabaran adalah salah satu dari buah roh. Di dalam Galatia 5 ayat 22, kita tahu kesabaran adalah buah roh yang keempat. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus dan diselamatkan, yang memiliki Yesus di hati kita, salah satu buah yang harus nampak terlihat adalah kita menjadi pribadi yang sabar. Orang yang sabar bukan berarti dia tidak pernah marah, tapi dia tahu kapan harus marah pada tempatnya. Memang dia harus marah, dia marah, tetapi marah untuk kebenaran, bukan marah karena dendam, geram, atau karena emosional semata. Karena itulah Kitab menyatakan kepada kita agar juga kita rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Itu ditulis dalam Efesus 4 ayat 2. Lalu Alkitab juga memberikan kita batasan bila kita menjadi marah dalam ayat 26, masih pasal yang sama dari Efesus 4. Janganlah kamu berbuat dosa, jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya kita tidak boleh marah berlebih-lebihan. Kita sadar dalam kemarahan kita itu jangan kita berbuat dosa, artinya berhenti menjadi marah, itu yang paling terbaik. Dan Efesus 4 ayat 26 tadi itu sebenarnya mengutip dari Mazmur 4 ayat 5 yang berkata, baiklah kamu marah tapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Ayat ini menjadi
ingatan bagi kita dan dorongan. Saat kita marah, seringkali kita gampang sekali membuka suara dan memaki-maki, bentak-bentak, mengucapkan sumpah serapah. Ayat ini mengatakan lebih baik kita diam, sehingga kita bisa meredam amarah kita. Kita mungkin bisa tarik nafas dan mohon kekuatan dari Roh Kudus agar kita tidak marah. Saudara, hari ini kita diingatkan sebagai pribadi yang sudah mengenal Kristus untuk menjaga emosi kita, karena saat kita sabar dan bisa menahan amarah kita, disitulah bukti kita hidup dalam hikmat dan kebijaksanaan. Kiranya Roh Kudus memampukan kita semua untuk melakukan hal ini. Selamat malam, selamat beristirahat, biar kasih Tuhan menyertai kita senantiasa. Shalom.